Tumbanglah Turki Utsmani 1924. Apa yang terjadi? Hancur. Tapi ada politik Islam hancur karena naik Mustafa Kemal Atatürk. Lalu masjid-masjid, bahkan mungkin Bapak Ibu pernah dapat kiriman azan pakai bahasa Turki karena Mustafa Kemal Atatürk mau membangkitkan nasionalisme, jangan lagi pakai bahasa Arab, maka azan pun pakai bahasa Turki. Ada yang dapat kiriman azan pakai bahasa Turki? Saya hilang pula videonya udah. Kalau ada, maksudnya saya mau minta kirimkan balik. Karena membangkitkan nasionalisme. Lalu kemudian politik kalah, ekonomi kalah, bahasa Arab kalah. Makanya orang Turki susah kita ngomong bahasa Arab dengan dia. Tapi ada satu yang tidak kalah. Apa dia? Satu sekolah yang mereka buat bernama Madrasah Imam wa Khatib. Jadi dia buatkan khusus untuk imam dan khatib. Tamat dari madrasah itu bisa jadi imam, bisa jadi khatib. Pandai jadi imam, pandai khutbah. Inilah dia Madrasah Imam wa Khatib. Dan salah satu alumni dari Madrasah Imam Khatib itu adalah Najmuddin Erbakan yang lama dulu. Kemudian setelah itu adalah Tayyip Erdogan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa poin yang terkandung dalam kertas ini. Banyak yang trauma. Ini nampaknya panjang juga kertas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Hadir bersama kita malam ini Bapak Sekda Provinsi Riau, kemudian alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, anak-anak muda kita, Masya Allah. Ada pula tamu kita dari Jakarta, tak saya sebutkan namanya. Hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita urutkan dulu dari atas terus ke bawah. Nabi-nabi yang mukjizatnya itu tidak bidang keilmuan maka hilang. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizatnya dibakar tapi dia selamat. Ya narukuni, wahai api, bardan, sejuklah engkau, wasalaman, selamat ala Ibrahim, bagi Ibrahim. Keluar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang kalau ditanya mana tempat pembakarannya, mana tempat dia dibakar, mana kayunya, hilang, ditelan sejarah. Turun ke bawah, Nabi Musa alaihissalam, idrib bi'asakal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Saya bersama mahasiswa dari Indonesia, dari Malaysia pergi menelusuri napak tilas mana tempat 12 mata air itu, ditunjukkan oleh gaib. Ini mata airnya, ini mata airnya, seperti sumur saja. Sebagian mata air sudah tersumbat, hilang. Begitu juga dengan tempat Nabi Musa memukulkan tongkatnya, lalu terbelahlah sehingga mereka bisa menyeberang di Laut Merah. Kita bukan tidak percaya, kita beriman karena itu ada dalam Al-Quran. Tapi kalau ditanya di mana lokasinya sekarang, tidak bisa kita tunjukkan. Persisnya di tempat itu, di mana tenggelamnya Fir'aun. Ada orang Mesir menyebut, katanya nanti kalau kamu naik kapal laut, di mana ombak yang paling kuat, nah disitulah tempat tenggelamnya Fir'aun. Saya ketika ke Mesir naik kapal laut, pulang ke Saudi Arabia haji, pulang lagi ke Mesir. Sampai di Kairo ditanya, di mana terasa ombaknya kuat? Dari awal sampai akhir kuat terus. Artinya mukjizat itu hilang. Turun ke bawah, Nabi Isa alaihissalam, yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, orang kena penyakit abras, supak, berbelang kulit. Wa yuhyil mauta biiznillah, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Hilang, mukjizat itu hilang. Kita tak boleh membeda-bedakan Nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tapi saya ingin mengatakan,
Disitulah salah satu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, mukjizatnya sampai hari ini kekal abadi. Inilah dia kitab suci Al-Quran yang di dalamnya ilmu pengetahuan yang pertama kali turun. Iqra, bacalah. Dan di dalamnya dijelaskan orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma, dan orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Oleh sebab itu maka ketika khalifah-khalifah itu pengganti Nabi Muhammad SAW dalam hal kekuasaan, begitu juga kita urutkan dari atas. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW. Nabi SAW mementingkan ilmu pengetahuan. Tahun kedua hijrah, miskin, susah, rumah tinggal, kebun tinggal, duit tinggal, hanya sebatang baju yang ada di badan. Pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba tahun kedua perang, menang perang Badar. Lalu apa yang diminta Nabi? Tawanan perang. Apakah kata Nabi, tawanan perang ini mesti kalian bayar, kalau tidak bayar nanti tidak lepas? Nabi tidak minta bayar. Yang diminta Nabi, setiap orang yang ditawan pandai tulis baca, ajarkan anak umat Islam 10. Menunjukkan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ingin dibersihkan dari kejahilan, kebodohan. Maka ilmu pengetahuan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka orang-orang yang mementingkan ilmu pengetahuan. Diwan bukan bahasa Arab. Diwan adalah ilmu administrasi perkantoran yang diambil dari Persia, karena Persia jauh lebih tua. Bahkan Romawi kalah. Ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum, bangsa Roma dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya? Persia. Persia hebat, administrasinya diambil. Lagi-lagi mementingkan ilmu pengetahuan. Lalu kemudian tumbang, habis masa Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, masuklah pada pemerintahan Bani Umayyah. Dahulu salah seorang dari khalifah Bani Umayyah itu ada namanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Dia buatlah satu lembaga ilmu pengetahuan namanya Darul Hikmah. Dar, rumah. Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Maka Darul Hikmah, dipanggillah para penterjemah, dipanggillah orang yang bisa paham bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Greek, Yunani. Diterjemahkanlah kitab-kitab ini, dimasukkan. Inilah yang sedang ditiru Amerika sekarang dengan perpustakaan terbesarnya di Amerika. Setiap buku yang dikeluarkan, dicetak di Indonesia, langsung dibeli mereka naskahnya dan diterjemahkan di perpustakaan besar Amerika. Saya belum dapat kabar apakah 37 populer sudah diterjemahkan atau belum. Tapi yang jelas begitulah pedulinya mereka, dan itu mereka ambil dari peradaban. Dan bangsa Mongol, bangsa Tatar, ketika menyerang, yang diserangnya itu memang betul kerajaan hancur, orang dia bunuh. Ilmu pengetahuan. Ciri masyarakat yang benci adalah ilmu pengetahuan. Mereka ambil kitab dari perpustakaan umat Islam, mereka campakkan ke sungai Tigris, sungai Efrat, berubah air sungai itu menjadi hitam. Kenapa? Tintanya luntur, dan bisa kuda menyeberang di atas sungai. Andai semua buku yang ada di UIR, semua buku yang ada di UIN, semua buku yang ada di UNRI, semua buku yang ada di UNILAK, semua buku yang ada di perpustakaan Sumana HS, kita bawa beberapa kontainer, kita campakkan ke sungai Siak, kira-kira bisa tak naik kuda di atas? Belum tentu, karena buku tipis-tipis. Ini buku bisa orang berkuda di atas. Yang menghancurkan ilmu pengetahuan itu adalah Tatar, Mongol. Apa yang terjadi dengan Mongol sekarang? Mongol adalah ibu kotanya Ulaanbaatar, nama negaranya Mongol. Bahkan mungkin telinga kita pun jarang mendengar Ulaanbaatar. Paling tertinggal. Standar internasional suatu kota itu maju atau tidak maju dulu kalau ada KFC. Ternyata di Ulaanbaatar itu cuma ada satu KFC, standar Amerika lah KFC punya. Jadi kalau ada di kecamatan adik-adik tidak ada KFC, itu lebih parah di Ulaanbaatar. Standar Amerika pada standar kita. Kalau standar kita maju tak maju itu masjid. Kalau di kampung itu tak ada masjid, oh
kampus yang tak ada masjid itu, maka kekuasaan politik akan hancur, tapi ilmu pengetahuan tak pernah hancur. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah juga mementingkan ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid masyhur, terkenal, orang yang amat sangat cinta ilmu pengetahuan. Lalu kemudian berpecah belahlah, ada Seljuk, ada Bani Ayyubiyah, ada dinasti Mamalik, ada dinasti. Salah satu dari dinasti ini seorang bernama Jauhar Siqilli. Jauhar Siqilli panglima perang, membangun sebuah masjid. Masjid itu disebut dengan Masjid Al-Azhar. Lalu kemudian disunnahkan oleh seorang panglima perang dari Bani Ayyubiyah. Itulah dia bernama, siapa namanya? Salahuddin ngetes aja. Salahuddin Al-Ayyubi. Maka dialah yang merubah masjid itu menjadi Masjid Ahlussunnah, karena sebelumnya Syiah Fatimiyah. Lalu kemudian sampai hari ini universitas tertua di dunia, Universitas Al-Azhar. Ilmu pengetahuan, politisi mati, pejabat-pejabat orang-orang kaya hilang, tapi ilmu pengetahuan tak pernah hilang sampai hari ini. Al-Azhar, ciri Al-Azhar, Manaratul Azhar Zatu Ra'sain. Menara Azhar kepalanya dua, menara kita satu. Menara kita satu, Menara Azhar cabang dua. Waktu saya bawa anak-anak baru, mereka nanya, "Bang, kenapa bercabang Menara Azhar?" Saking tuanya saya bilang. Cabang dua. Tapi orang lupa bahwa sebelum Al-Azhar ada lagi masjid yang lebih tua, dan dia juga merubah menjadi universitas. Itulah dia Masjid Zaituna di Tunisia. Al-Azhar ada yang lebih tua lagi, Zaituna di Tunisia. Dan orang lupa sebelum Masjid Zaituna ada yang lebih tua lagi di Afrika Utara. Itulah dia Masjid Qarawiyyin. Dan sekarang tiga-tiganya menjadi universitas. Paling tua Universitas Qarawiyyin di Maroko, nomor 2 Universitas Zaituna di Tunisia, nomor 3 Universitas Al-Azhar. Tapi yang paling besar, paling masyhur, itulah dia Universitas Al-Azhar. Yang alumni-alumninya bisa Bapak Ibu lihat di gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wali Songo. Wali Songo versi Riau, Pekanbaru. Pas pula 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masya Allah. Ini alumni-alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Balik ke cerita tadi. Sampai mana tadi? Lalu kemudian ketika Turki Utsmani tumbang tahun 1924, hancur Turki Utsmani. Maka ketika itu apa yang terjadi? Negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Turki diambil oleh Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan. Pokoknya yang tantan lah di ujung. Diambil sama Rusia, Uni Soviet, negara Soviet bersatu. Sampai akhirnya tumbanglah Gorbachev. Digantikan oleh Boris Yeltsin. Yeltsin berhaluan lain, maka pecah Rusia menjadi negeri kecil, tak lagi Uni Soviet, menjadi negeri kecil Rusia. Dan negara-negara kecil ini memerdekakan diri. Itulah negara kita kenal sampai sekarang berpolemik, yaitu Afghanistan, Uzbekistan, kampungnya Imam Bukhari, Kirgistan, Tajikistan, Kazakhstan. Ini semuanya negara-negara kecil. Apa artinya? Kekuasaan boleh hancur berkeping, tapi pendidikan tidak hilang. Kebetulan ketika saya masih mahasiswa, datang seorang pakal mukjizat Al-Quran dari Saudi Arabia, memberikan ceramah di Mesir, di masjid namanya Masjid Al-Hadiyul Islami. Saya dibawa waktu itu oleh Ustadz Misran Agusman, pimpinan IBS, Islamic Boarding School, Ihsan Boarding School. Dibawanya saya, anak baru. Mat, ayo kita dengar ceramah seminar mukjizat Al-Quran. Ya bang. Wah, diajaknya selesai acara, paham tadi? Enggak. Anak baru. Apa cerita dia tadi? Ceritanya, rupanya ketika negara ini dijajah oleh Rusia, Uni Soviet, sekolah tak boleh. Tidak boleh bersekolah. Agama dianggap sebagai candu. Sekolah agama tak boleh. Dididiklah anak-anak ini supaya menjadi komunis. Karena Rusia itu berpaham Marxisme, Karl Marx, komunis. Tapi Masya Allah, orang Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan canggih. Malam-malam mereka gali tanah pasir di kamar itu, gali buang keluar, gali buang keluar. Mereka buat bunker,
Mereka buat tempat persembunyian di bawah kamar, tutup pakai kayu, tutup pakai karpet dari atas, masukkan anak-anak ke dalam untuk menghafal Al-Quran. Lampu tak ada. Bagaimana menghafal Quran? Tidak memakai metode baca. Sekarang kita menghafal Quran pakai baca. Fata'ala Allahul Malikul Haqqu la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Walaqad aina. Mereka tidak. Mereka menghafal Quran tidak dengan menengok karena tak ada lampu. Lalu bagaimana? Dengan metode namanya metode talqin. Orang kalau mau mati ditalqinkan. Dikte bahasa kita. Talqinkan, bisik kita kan. La ilaha illallah. Baru diikut la ilaha. Begitulah mereka mengajar. Jadi antara guru dengan murid gelap, murid mengikut, guru membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Murid ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan metode itu berhasil. Anak-anak Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan banyak yang hafal Quran. Kenapa? Karena diajarkan di bawah-bawah rumah. Begitulah mereka luar biasa. Oleh sebab itu lagi-lagi pendidikan. Tumbanglah Turki Utsmani 1924. Apa yang terjadi? Hancur. Tapi ada politik Islam hancur karena naik Mustafa Kemal Atatürk. Lalu masjid-masjid, bahkan mungkin Bapak Ibu pernah dapat kiriman azan pakai bahasa Turki karena Mustafa Kemal Atatürk mau membangkitkan nasionalisme, jangan lagi pakai bahasa Arab, maka azan pun pakai bahasa Turki. Ada yang dapat kiriman azan pakai bahasa Turki? Saya hilang pula videonya udah. Kalau ada, maksudnya saya mau minta kirimkan balik. Azan pakai bahasa Turki karena membangkitkan nasionalisme. Lalu kemudian politik kalah, ekonomi kalah, bahasa Arab kalah. Makanya orang Turki susah kita ngomong bahasa Arab dengan dia. Tapi ada satu yang tidak kalah. Apa dia? Satu sekolah yang mereka buat bernama Madrasah Imam wa Khatib. Jadi dia buatkan khusus untuk imam dan khatib. Tamat dari madrasah itu bisa jadi imam, bisa jadi khatib. Pandai jadi imam, pandai khutbah. Inilah dia Madrasah Imam wa Khatib. Dan salah satu alumni dari Madrasah Imam Khatib itu adalah Najmuddin Erbakan yang lama dulu. Kemudian setelah itu adalah Tayyip Erdogan. Nah itu juga tamat dari sekolah Imam wa Khatib itu. Disitulah kekeliruan Mustafa Kemal Atatürk. Kalau dia mau menghancurkan suatu bangsa, mestinya dia hancurkan sekolah. Tapi rupanya dia lupa. Dia anggap sekolah tak apa-apa, kan anak-anak. Rupanya dari pendidikan sekolah itulah bangkit ketika Syekh Muwaffaq. Kalau Bapak Ibu ingat dulu, Syekh Muwaffaq ahli hadis yang juga tarekat Syaziliyah datang di sini di tempat ini. Beliau sebelum presentasi saya bertemu di Hotel Pangeran. Masuk saya ke kamarnya, saya tanya, Syekh, beliau orang Suriah tapi tinggalnya di Turki. Syekh, bagaimana keadaan di Turki? Kata dia, Masya Allah, belum sampai 100 tahun tumbang. 1924, sekarang baru 2014, artinya ada 10 tahun lagi 2024. Umur revolusinya 90 tahun. Dulu mereka memprediksikan tidak ada lagi orang Turki yang bisa baca Quran. Tidak akan ada lagi orang Turki yang memandangkan azan. Kenapa? Pendidikan sekuler habis. Tapi apa yang terjadi? Sekolah tahfiz Quran terbesar, terbanyak di dunia bukan dari Mesir, bukan dari Saudi Arabia, tapi dari Turki. Allahu Akbar.